Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat satu pujian kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Tiba saatnya kita akan memberi hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika
remaja Kardera yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kakak-kakak mentor remaja Kardera, kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera minggu ini datangnya hanya dari Bapa Sorgawi, di dalam Anak dan di dalam Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang menolong kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan untuk pemberitaan firman dan puji-pujian serta doa di minggu di pekan ini. Tuhan, urapi kami semua dengan apa yang ada pada kami, khususnya ya Tuhan, anak-Mu pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih Oktah, biarlah Tuhan urapi dia. Bahkan semua WA pembacaan Alkitab dan juga pembacaan doa syafaat, biarlah Tuhan juga memberkati, bahkan pengakuan iman. Semua kami Tuhan arahkan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah anak-anak kami remaja berusaha untuk memiliki hati dalam mengikuti ibadah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik dan kakak-kakak mentor, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama bermazmur dari Mazmur nomor 27 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang terangkatlah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu pujian kita yang berkata, ada satu sobatku. Pernah dia tinggalkan dirimu.
Yesus yang setia, sobat kita. Amen. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Okta, mari kita mengangkat satu pujian kita yang berkata, Rohmu yang hidup. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, begitu kasih setiamu, penyertaanmu dari sepanjang hari, lepas hari hingga pada pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan lawat kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, biarlah kami betul-betul memahami dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, biarlah berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan akan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik dan kakak-kakak. Pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan untuk pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 10 ayat 22 sampai 32. Amin. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak
terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik dan kakak-kakak. Terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita belajar sama-sama dari firman Tuhan, dan di sini diberikan tema yaitu hidup tulus di dalam Tuhan. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa itu tulus? Tulus adalah jujur, tidak berpura-pura, ikhlas atau tidak mengikuti orang lain, tapi berdasarkan dari hati kita yang mau bertindak untuk melakukan sesuatu. Nah, berbicara mengenai hidup tulus dalam Tuhan, tentunya kita mengikuti jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bukan karena ajakan teman, tetapi melainkan berdasarkan dari hati yang penuh ikhlas. Kadang-kadang kita misalkan kita pergi di ibadah, di persekutuan, kita lihat teman-teman banyak, wah kayaknya seru nih, ikut-ikut dah. Kayaknya untuk ada sepatu baru gitu kan, ada baju baru, saya harus pergi dulu biar dilihat teman gitu kan. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan kita bahwa kita harus tulus. Kita harus betul-betul berdasarkan dari hati kita, keinginan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di ayat 29 sangat jelas bahwa jalan orang benar, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Jadi sini jangan jelas adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita tulus dalam Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan dilindungi. Kita akan selalu aman, entah itu dalam perjalanan hidup, masa muda, kita akan selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Ada 4 poin. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Baca di ayat yang 23 tadi bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, menjadikan kaya. Jadi, kalau kita sudah taruh hidup kita dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati. Entah itu dalam sekolah, dalam pekerjaan. Jadi, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan dengan tulus, jujur, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dia akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ketika kita berserah penuh dengan sungguh-sungguh, kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha hadir. Dia akan selalu hadir di setiap langkah hidup kita, masa muda kita. Tuhan akan selalu melindungi kita di setiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang selalu sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan selalu bersukacita. Kenapa? Karena dia terus berharap di dalam Tuhan ada sukacita yang
datang dalam hidupnya. Di ayat yang ke-28 sangat jelas bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kalau kita terus berharap, kita terus percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati kita, dan setiap apapun itu di dalam Tuhan akan mendatangkan sukacita, dan kita akan selalu bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, dampak juga orang-orang yang hidup tulus di dalam Tuhan, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya. Jadi ada dampaknya adik-adik dan saudara-saudara kita, kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan dikuasai dengan roh Tuhan, dan kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan membuat teman kita sakit hati. Tetapi ketika kita betul-betul dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan menyenangkan bagi orang. Dan bahkan apa yang kita ucapkan itu akan membuat memberkati buat teman-teman kita. Di ayat yang 31 dan 32 sangat jelas bahwa mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikira. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Jadi ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan selalu sadar bahwa kita hanya adalah ciptaan Tuhan, dan kita akan selalu berkata-kata yang penuh berkat. Tetapi anak Tuhan itu tidak pernah berkata-kata kotor. Tapi di sini mengajarkan bahwa kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan tulus, ikhlas, kita akan memiliki dampak yang luar biasa banyak. Tadi yang 4 hal, bahwa kita harus dilindungi, mendapatkan sukacita, bahkan kita berkata-kata dan memberkati banyak orang. Jadi kita harus sungguh-sungguh, jangan hanya kita lihat teman atau ajak yang ada yang ajak bahwa kita mau, tapi kita harus berdasarkan dari hati kita untuk mau, untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, kita akan baca Alkitab kita yang terambil dalam Ibrani 10 ayat 22. Saya mengatakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita hidup di dalam Tuhan dengan tulus, ikhlas, karena kita selalu diberkati dan membawa dampak positif, karena kita punya Tuhan yang selalu menggerakkan hati kita dan untuk memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kasih setiamu, Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, memberkati kami, bahkan kami terus ada dalam naungan Tuhan, lindungan Tuhan. Berkati juga adik-adik yang telah menyampaikan dan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menopang, memberkati mereka dalam setiap sekolah dan masa muda mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik,
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Roh Kudus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu dapat kami pelajari dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami berdoa kepadamu Roh Kudus, Engkau berkati Kakak Okta yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati studinya Bapa, berkati keluarganya, dan berkati masa depannya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Roh Kudus, dan kami akan mengungkapkan semua isi hati kami, pikiran kami Roh Kudus. Bapa, kami memohon kepadamu, Engkau berkati adik-adik kami ya Bapa, menjadi anak yang baik, yang luar biasa ya Bapa. Engkau berkati juga sekolah mereka, agar mereka rajin belajar ya Bapa, agar mereka nurut kepada orang tua, jadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kakak-kakak mentor semuanya, Engkau berkati Tuhan. Kiranya dimanapun kakak-kakak mentor ini berada, Engkau yang memberkati, melindungi, dan menyertai. Engkau berkati juga studinya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami memohon juga Bapa buat orang tua kami Roh Kudus. Engkau berkati orang tua kami, orang tua adik-adik kami Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan. Engkau berkati pekerjaannya, damai sejahtera bersama keluarga kami semua Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati juga negara kami ini Roh Kudus, negara kami tercinta ini ya Bapa. Engkau pulihkan negara kami ini ya Bapa. Jauhkan virus corona dari kami Bapa. Biarlah kami selalu sehat kuat ya Bapa, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dan melakukan firman-Mu dan menyebarkan berkat dan menyebarkan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, buat adik-adik kami ya saat ini dimanapun mereka berada, saat mereka keadaan sakit ya Bapa, Engkau berkati mereka. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, angkat penyakitnya Roh Kudus, berkati obat yang dia makan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa. Sebelum kami menyampaikan doa ini, kami juga meminta Bapa buat adik-adik yang belum bergabung, baik itu alasan yang sedang malas ataupun alasan yang lainnya, Engkau ketuk hatinya Bapa agar mereka datang kepadamu dan memuji nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berjalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita akan menyerahkan pengakuan iman rasuli kita dalam nama Tuhan. Kita berdoa dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dan pedoman hidup baru kita yang terambil dari Lukas 1 ayat 75 dengan bunyi, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. 1, 2, 3. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat masa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, gunung berdahara
adik-adik remaja Kardera dan kakak-kakak, kita boleh mau akhiri ibadah ini. Dan kakak percaya firman Tuhan yang begitu tegas mau mengatakan kepada kita di masa-masa remaja, sulit bagi kita untuk mengatakan tulus kepada orang lain, termasuk mungkin kepada diri sendiri. Kalau kamu bersalah terus kamu mau menerima kesalahan itu udah luar biasa. Artinya harus ada ketulusan, apalagi kita mau datang kepada Tuhan. Harus selalu ada ketulusan untuk melakukan yang baik, sehingga tadi dikatakan maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Kita lihat mengerikan, orang fasik itu akan dibuat oleh Tuhan akan menghadapi ancaman. Tapi kalau orang benar, apalagi kita semua ini yang melayani dengan tulus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus percaya, itu yang kami selalu katakan, kita harus percaya ketulusan kita dalam melayani. Mungkin sekarang kalian belum dapat, tapi ketika Tuhan percayakan besok-besok dalam melayani yang lebih besar lagi, adik-adik juga dalam masa sekolah ini, kita nggak tahu besok Tuhan mau siapkan apa buat kita semua. Tapi yang penting bagi kita adalah ketulusan untuk kita menerima diri kita sendiri dulu. Baru kita boleh menerima orang lain. Baru kita juga boleh mentuluskan hati kita untuk menerima orang tua kita, apapun mereka. Ya, orang tua juga yang mendampingi, hendaknya tulus juga kepada anak-anaknya dalam mendidik, mengasuh mereka, dalam memperkenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak ada sesuatu yang sia-sia jika orang tua dan anak bersatu tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka jalan orang benar, kata firman Tuhan, karena terus tertuntun dan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu kita sudah akhiri dan kita kembali dalam tugas pekerjaan kita di minggu yang baru ini. Biarlah saudara-saudara pergi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, dari anak kita, dari anak Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kita telah selesai dan marilah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus